Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idaini, 'id al-fitr ba'da siyam Ramadan wa 'id al-adha ba'da yaum Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul 'azim al-akbar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba 'anhum rijsa wa tahhar. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini seluruh umat Islam dari pusat kota suci Makkah Al-Mukarramah sampai ke berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir. Alhamdulillah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerlukan kepada syukur kita, akan tetapi justru kita sendiri yang membutuhkan terhadap syukur atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la in syakartum lazidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Poin pertama yaitu adalah hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayahnya yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Qur'an, qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita agar patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, man 'ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalam hadis lain dijelaskan, dengan anak maka amal akan menjadi mengalir walaupun kita sebagai orang tuanya sudah meninggal. Dikatakan dalam hadis,
idza mata al-insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila manusia meninggal, maka putuslah amalnya kecuali dari 3 golongan. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Dan kita juga harus mengingat, disebabkan anak juga kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis, salah satu man haramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal 'aqu wad dayyusul ladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath. 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu khamar yang suka minum minuman keras. Dan yang kedua adalah al-'aqu lil walidain, adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus, orang yang membiarkan keluarganya dalam keadaan maksiat, yang membiarkan keluarganya untuk melakukan kenistaan. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat dengan baik? Pagi ini juga anak diingatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup kembali dari sholat ini, maka kita masih bisa datang ke rumah mereka, yakni orang tua kita, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik para orang tua kita. Tapi andai orang tua kita sudah meninggal, sesaat kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan doa, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dengan urayan air mata. Seandainya orang tua kita sudah tiada, maka bagi yang masih punya kedua orang tua, silahkan manfaatkan masa hidup kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalimat surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan ungkapan hamba tanpa makna. Rasulullah SAW pernah ditanya, dijelaskan dalam suatu hadis, qala ataitu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtu al-jihad ma'ak abtaghi bidzalika wajha Allah wad dar al-akhirah. Qala wayhaka ahiyatun ummuka? Qultu na'am. Qala rji' fadarraha thumma ataituhu min al-janib al-akhar faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtu al-jihad ma'ak abtaghi bidzalika wajha Allah wad dar al-akhirah. Qala wayhak ahiyatun ummuka? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala farji' ilaiha fadarraha thumma ataituhu min amamihi faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtu al-jihad ma'ak abtaghi bidzalika wajha Allah wad dar al-akhirah. Qala wayhak ahiyatun ummuka? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala wayhak ilzam rijlaha thumma tammal jannah. Muawiyah bin Abi Jahimah As-Sulaimi menghadap kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya ingin pergi berjihad bersamamu karena mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Rasulullah SAW bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah pun menjawab, ya Rasulullah,
Kemudian Rasulullah menegaskan, pulanglah, berbaktilah engkau kepada ibumu. Muawiyah kemudian menghadap kembali kepada Rasulullah dari sisi yang lain. Beliau berkata, saya ingin berjihad bersamamu dengan berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirat. Rasulullah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Muawiyah menjawab, iya Rasulullah, ibuku masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, silahkan kembali dan berbaktilah engkau kepada ibumu. Kemudian ketiga kalinya Muawiyah menghadap kepada Rasulullah SAW dan berkata dengan kalimat yang sama, yaitu, wahai Rasulullah, aku ingin pergi berjihad bersamamu. Dan Rasulullah kembali bertanya, ibumu apakah masih hidup? Dan Muawiyah menjawab, iya Rasulullah, ibuku masih hidup. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Muawiyah, kembalilah engkau kepada ibumu, rawatlah kakinya. Dalam artian berbaktilah engkau kepada ibumu, engkau pasti dapati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakti kepada ibu membuat seorang anak terkabul doanya, melebihi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata, inna rajulan yatiku minal Yaman yuqalu lahu Uwais la yada'u bil Yaman ghayra ummi lahu qad kana bihi bayadun fa'ada'allaha fa'adhaballahu anhu illa mawdi'a dinar aw dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfirhu lakum. Ada seorang laki-laki, ia akan datang kepada kamu. Ia berasal dari Yaman, namanya Uwais. Ia tidak bisa meninggalkan daerah Yaman saat ini karena ia merawat ibunya. Ia pernah terkena penyakit sufah, yaitu warna kulit yang berubah menjadi putih. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan penyakit tersebut, kecuali hanya tertinggal sebesar dirham atau sebesar dinar. Maka jika kalian menjumpai Uwais, silahkan kalian minta doa kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian. Bayangkan seorang hamba yang lemah, jauh dari Rasulullah SAW, akan tetapi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan doa para sahabat Nabi. Bahkan para sahabat Nabi pun diminta agar meminta untuk didoakan oleh Uwais tersebut. Doanya terkabul oleh karena baktinya Uwais kepada ibunya. Tanpa mengesampingkan makna seorang ayah, dijelaskan anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yahtaja mali faqala anta wa maluka li abika. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, mengadukan ayahnya seraya berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai harta dan anak, tapi ayah saya ingin mengambil harta saya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, bangga dengan harta dan anaknya, bahkan amalnya, padahal orang tua di level kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapan, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Posisi mereka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ada orang yang begitu sombong menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan duniawi? Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa ta'ala terletak kepada murkanya kedua orang tua? Dijelaskan, ridullah fi ridul walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala terletak pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam pada waktu Dzulhijjah adalah hikmah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal, antara usaha dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mesti dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil di sebuah lembah kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghayri dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Rabb, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagai sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Di tengah lembah tandus tanpa tanaman itulah Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam berada. Seorang wanita lemah dan bayi yang tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan air? Tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Hajar mengeluh. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama kebesaran suaminya yang seorang nabi dan anaknya juga seorang nabi. Siti Hajar tidak pula menghujat mencela di mana air berada, tapi Siti Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lama itu menginjak pasir gurun yang panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Nabi Ismail alaihissalam berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tapi air datang dari tumit Nabi Ismail alaihissalam yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha, berikhtiar sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberi tanpa ada ikhtiar. Demikian juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik yang kita inginkan tidak akan terwujud kecuali ada keinginan dan perbuatan dari kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Di sanalah keserasian antara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam
dengan syariat Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Rasulullah SAW tidak pernah duduk berpangku tangan menunggu rezeki turun dari langit. Al-Quran mengajarkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi Allah, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Qala rajulun ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au udlikuha wa atawakkalu. Qala i'dilha wa tawakkal. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah unta ini saya tambatkan lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan saja kemudian saya bertawakal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tambatkanlah, setelah itu bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah ketiga yaitu tentang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat secara fisik, ilmu dan keimanan lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang lemah fisik, lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonominya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak, saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang berdiri dari berbagai suku bangsa dan jenis kulit, terdiri dari tingkat, level dan kedudukan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian bisa saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi Maha mengenal. Miniatur hari kiamat pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harap-harapkan tidak bakal bisa membantu kita, mereka justru lari dari kita. Dijelaskan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang akan berlari dari saudaranya, dari ibunya, bahkan dari bapaknya, dan dari temannya, dan juga dari anaknya. Masing-masing manusia disibukkan oleh urusannya masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari itu dengan amal badan dan amal harta yang kita punya? Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit lagi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkorban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk-numpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala walau seujung kuku. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Muzdalifah.
kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumroh. Ritual melontar jumroh ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu akan menyembelih putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menolak ajakan setan tersebut dan melontarnya dengan jumroh atau dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan kiri manusia. Oleh sebab itu, manusia harus mengerti hakikat setan dan menjadikan setan tersebut sebagai musuh yang sebenar-benarnya. Inna syaitana lakum aduwwun mubin lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah setan adalah musuhmu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Surat Al-Kautsar. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Allah mengganti sembelihan tersebut dengan seekor kambing. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di samping itu, dalam ibadah kurban ini terkandung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengikir sifat kikir yang ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ibadah kurban juga mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat rakus, sifat tamak, tidak peduli kepada sesama, dan sifat-sifat binatang yang lainnya. Berkurban hari ini bukan hanya sekadar mampu melawan ajakan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan-pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu, anak-anak yatim dan orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal badan dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan keringat kita, dengan air mata, maka gunakanlah harta yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak, seimbang dalam ikhtiar dan doa, dan yang jauh lebih penting adalah berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروا الله العظيم يذكركم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر